kembali lagi di podcast TLB Tumbuh Lebih Baik bersama saya, host yang paling kece dan paling ya, boleh bilang sendiri lah. Saya di sini tidak sendiri. Saya di sini bersama dua narasumber kita yang paling ya, kalian nilai sendiri lah. Yang pertama itu perkenalkan dulu dong. Halo, perkenalkan nama gue Rangga Aditya dengan NIM 2403969 dari LKA 2. Ya, dan satu lagi. Kenalin, nama gue Khairul Rizkalfata dengan NIM 2400865 sama juga dari LKA 2. Dan saya sendiri sebagai host, saya Angga Pamungkas dengan NIM 2405612 dari LKA 2 juga. Oke, kita di sini akan membahas dan mengulas tuntas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Betul. Sebenarnya narasumber ini udah tahu belum sih yang di poster itu kita bakal mengulas tuntas apa? Nah, sebenarnya kali ini kita bakal mengulas tentang pelatihan dan pengembangan pada karyawan. Betul sekali. Kalian berdua tuh tahu nggak sih apa itu pengembangan dan pelatihan karyawan? Nah, pentingnya buat kita tahu gitu tentang pengembangan dan pelatihan karyawan itu, yang pertama dari hal yang pentingnya itu karena pelatihan dan pengembangan pada karyawan itu sangat berkontribusi penting gitu terhadap peningkatan produktivitas kinerja individu serta organisasi maupun si perusahaan itu sendiri, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pada dunia pekerjaan. Lalu dari gue sendiri tuh udah baca gitu dari jurnal pentingnya pengembangan karyawan lah. Itu gue dapet peran pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Itu pelatihan itu dipandang sebagai metode utama untuk mengembangkan kompetensi. Lalu ada pelatihan yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja pegawai. Oke. Lalu yang ketiga itu ada dalam konteks lembaga pelayanan sosial. Pelatihan ini digunakan untuk meningkatkan performa staf agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi kan kita ini akan mengulas tuntas tentang apa itu keterampilan dan pengembangan karyawan. Iya. Sebenarnya dari tema tersebut banyak isu-isu yang menyangkut tersebut. Salah satunya itu yang pertama deh, ada kayak misalnya dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari itu saya pernah kayak misalnya di minimarket. Kan di minimarket itu misalnya karyawannya itu harus ramah, harus cepat tanggap, dan di situ saya tidak dilayani dengan baik. Bagaimana tanggapan Anda berdua? Karena lagi tuh kayak gitu juga sama, tapi nggak sering sih, cuma ada beberapa mungkin Ya mungkin kayak pegawainya cuek lah ya gitu ya. ya benar banget tuh kayak gitu. Itu mungkin sih menurut gue kayak itu dari pihak manajer mungkin udah kasih pelatihan yang tinggi lah ya, Ya, yang udah cukup matang ke karyawan ini. Mungkin ini kelalaiannya apa karyawannya sendiri, bisa jadi. karena walaupun secapeknya lu lah ada kerja itu bakal tetap capek. Jadi mau bagaimanapun apapun yang udah dilatih sama manajer lu harus terapin semuanya. Ya. Gak bisa lu seenak lu lah kerjain. Karena itu menjadi salah satu aspek pengembangan lu sebagai karyawan. Iya. Juga setuju sih sama Pak kata Rangga tadi, kan namanya pegawai minimarket itu kan tugasnya buat melayani kita kan, melayani pembeli. Kan ada juga tuh slogan yang katanya pembeli adalah raja. Iya. Nah itu menurut gua dari si pelayan itu sendiri tuh perlu dibimbing lagi ataupun dievaluasi lagi sama dari manajernya perusahaan itu sendiri. Misal dikasih training lagi ataupun dikasih peringatan atau apa, karena emang udah kerjanya begitu kalau sebagai pelayan untuk melayani gitu, pembeli. Tapi manajer sendiri tuh sebenarnya harus bisa memilah juga, harus Ya, bisa benar, memilah benar. dan memilih apa
supaya karyawannya itu tersalurkan dan tersaring dengan baik, supaya nggak ada kasus-kasus kayak gitu lagi. Dan kalian pernah nggak sih kayak misalnya nongkrong di minimarket yang ada bangkunya, terus di situ tuh kayak banyak puntung-puntung rokok dan abu-abu rokok yang tidak dibuang sembarangan, dan banyak botol-botol yang tidak dibuang oleh oknum-oknum yang tidak bisa oknumnya. Sebenarnya sih nggak itu dong yang pernah gue alamin. Itu bisa jadi kayak lantainya kotor karena air, terus pasti air itu kan diinjak sama orang. Itu ada yang sampai betul kotor banget lah, kayak hitam airnya. Itu kayak buat kita nggak nyaman gitu ya. Iya, apalagi buat orang-orang yang suka bikin status di Instagram. Iya, kayak kurang estetik lagi, kayak kotor banget. Iya, bener Mungkin, lagi. menurut gue selain dari kesadaran pengguna juga, kan kesadaran karyawannya juga ketika emang posisinya itu kotor, Iya. mungkin menurut gue itu lebih baik dibersihin lah. Iya. Karena pasti dalam pelatihan yang diajarkan oleh manajer ya, itu pasti sudah diterapkan gitu, diajarin gitu ke karyawan ini. Kayak kalau misalnya kalian nih melihat sesuatu yang kotor atau cocok untuk dibersihin, lebih baik dibersihin tanpa menunggu waktu closingan. Nah, itu kayak gitu. Iya. Tapi menurut saya, menurut gua bisa jadi kayak kan kalau misalnya nyuruh kasir atau yang lainnya itu kan dia udah jaga di dalam, dia udah sip-sipan, harusnya tuh dibikin kayak lapangan pekerjaan baru. iya, lapangan pekerjaan baru, biar apa, biar itu tetap terjaga, dan si tempatnya itu juga kayak Gak terbengkalai gitu ya, kayak ada yang ngurus juga. iya, benar banget. Ya, gue juga sedih banget tuh sama kata mereka berdua. Soalnya mungkin dari si pegawai yang sudah punya pekerjaan ini, mereka juga udah punya tanggung jawab yang besar gitu buat dipegang. Jadi kalau misal harus membersihin apa kayak lingkungan yang di luarnya itu, mungkin itu terlalu besar lah buat mereka. Kayak bisa aja dibuat lapangan pekerjaan baru, bener tadi kata Angger. Bisa. Itu malah membuat cuan gitu buat kayak tukang parkir, bisa juga tuh jadi lapangan pekerjaan baru. Tapi ya dari masalah itu sebenarnya yang gue riset tuh gak cuma satu, gak cuma minimarket doang, tapi ada dari perusahaan, bisa dibilang perusahaan besar lah itu. Perusahaan besar. Iya, Apa tuh? perusahaan Apa besar. Perusahaan apa tuh kira-kira? Perusahaan P merah. P merah. P merah. Ya itu tuh ada kasus, gue pernah lihat gitu, di FYP gue tentang si mobilnya itu bisa dibilang content creator ya. Oh, influencer gitu ya. Influencer. Seorang Iya, influencer. dia tuh mau ngisi mobilnya kan diesel ya, mobilnya diesel. Jadi dia tuh mau ngisi biosolar. Oh iya, gue pernah denger Ya. tuh. Tapi malah diisinya pertalite, dan Iya, akhirnya bensin. mobilnya itu mogok di kantor. Menurut kalian itu gimana cara pengembangannya dan pelatihan buat karyawan tersebut agar Oh. tidak terjadi masalah kayak gitu lagi? Kalau menurut gue sih mungkin yang hal pertama yang harus dilakuin tuh kayak tadi kan kalau mobil diesel diisi bensin kayak pertalite ataupun apapun itu kan mobilnya nggak bisa jalan ya. Itu tuh mungkin dari pertanggungjawabannya dari pihak si P itu sendiri, itu kayak ngurus tangkinya. Gue juga lihat tuh ada video ngurusnya. Ya. Nah mungkin buat dari evaluasi dari perusahaan itu sendiri kayak netapin mungkin si oknum pegawai P ini, dia mungkin kelalaiannya itu diakibatkan karena ngantuk atau apa, bikin dia nggak fokus kan. Bisa jadi tuh. Mungkin menurut gua dari dia terima kayak shift-shiftannya. Ya. Nah itu kan ada di jam-jam tertentu kan, misal ada pom 24 jam. Nah itu tuh kayak SOP dari shiftnya itu dibenahi lagi lah. Jadi Ya, seorang itu dari atasnya. iya, jadi satu orang ini cuma bisa ngambil shift, misal shift pagi aja, atau shift siang aja, atau shift malam aja, biar kelalaian kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Itu bisa jadi opsi gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya make sense sih. Iya. Ya, bisa jadi dia ngantuk atau apa. Tapi gue tuh ada opini lain untuk karyawan ini gitu. Mungkin aja dia tuh kurang lah masa trainingnya, atau memang ilmunya dia tuh belum terlalu dapet gitu. Mungkin dia bisa jadi pas masa pelatihan atau masa pengembangan dia tuh kayak malas-malasan atau apa gitu. Kita acuh lah ya. Ya, kita acuh. Yang penting kerja. Yang penting kerja dapat Iya. gaji gitu. Iya. Padahal salah, dia harusnya nggak mikir kayak gitu, karena pelatihan ini sendiri tuh
kita gitu. Iya benar banget. Tapi kalau misalnya emang dia udah ada skill ngisi bensin gitu-gitu, itu dengan pelatihan itu dia bisa kembangin lagi, dia bisa membedakan mana yang harus digunakan gitu bensinnya. Iya. Jadi kalau menurutku gitu. Bener banget sih kata Rangga tadi, kalau harus di apa, jadi si STM ini tuh harus fokus gitu pas masa trainer kan. Iya. Karena kalau dia ngelakuin kesalahan yang fatal kayak tadi tuh, itu bisa menurunkan citra perusahaan sendiri tuh sih. Iya benar banget. Organisasinya juga ikut dirugikan. Omset juga bisa turun. Iya Turun benar. itu bahaya itu. Bahaya. Apalagi nih yang kena ini influencer. Influencer. Itu pasti Dan ngaruh banget. dan itu tuh yang gue lihat dah, itu tuh mobilnya udah modifan. Mobilnya udah modifan. Mobil modifan. CPR gitu, cuci darat lah, cuci darat. Apalagi di mobil-mobil kayak gitu tuh Iya. emang harus punya bensin Iya, khusus kan. iya benar. Itu jadi masalah yang gimana ya? Udah kayak mungkin gak sekali dua kali gitu. Ya ini karena masalah kayak gini tuh bisa jadi jangka panjang gitu. Iya. Dan ini nggak mungkin bakal terjadi di satu orang. Iya. Bisa jadi yang lain juga pernah ngerasain. Kalau masalah kayak gini didemin, gak Iya. lanjut, itu pasti bisa. Dan itu juga bisa ditindaklanjut dari atasnya juga. Kalau misalnya masyarakat protes, atasnya nggak dengar gimana? Sama aja dong. Iya. Anjlok banget sih. Iya. Nih, sama kan gue tadi bilang ya ada beberapa. Ini ada satu lagi nih. Terus lagi nih. Ada satu lagi. Apa Ini tuh, kira-kira Ben? perusahaan juga atau apa nih? Ini perusahaan juga. Hmm. Ini tuh gua kasih tuh sayap-sayap merah. Sayap-sayap merah. Sayap-sayap merah. Oke. Apa ya? Siapa ya? Sayap merah apa tuh kira-kira tuh perusahaan apa tuh? Sayap-sayap merah Kalau boleh tuh tahu tuh. perusahaan motor. Oh alah. Iya. Motor. Jadi di sini siapa nih yang pakai sayap-sayap merah? Sayap-sayap merah. Jadi pernah ada kasus gitu ya. Si perusahaan sayap-sayap merah ini dia itu bisa dibilang ini rangka-rangka baru. Rangka esai. Oh, esai. Yang ini bukan sih patah yang langkah Iya, patah iya, itu. iya lagi. Yang bengkok-bengkok itu berarti. Iya lagi. Aduh. Ternyata beritanya udah menyebar luas ya. Iya. Saya Juga juga kata itu rangka keluaran tahun 2021. Iya Baru lagi. itu loh Baru itu. Iya lagi. Sama itu mesinnya tuh motor baru, masa keluar asap sih? Waduh, itu pemakaian lama atau baru itu? Itu baru turun dari Baru. dealer. Terus di test drive sama yang punyanya, keluar asap. Itu dia dibeli bahan ricik apa gimana sih? Enggak ada di baru tuh. Baru dari dealer kan? Baru. Baru dari dealer. Ya mungkin. Menurut kalian itu kayak gimana? Ya. Buat pengembangan si rangkanya, terus sama pengembangan karyawannya tuh harus digimanain, dan pelatihannya tuh harus digimanain. Ya untuk menurutku kayak gini sih parah sih. Karena motor tuh kegunaan sehari-hari itu. Kayak Iya, bisa lu lagi mau bener. kerja atau apa, terus tiba-tiba motor lu kayak patah kan gak lucu. Gak lucu. Gak lucu kan? Apalagi kita udah buru-buru Iya, kan, apalagi kita udah udah mepet banget buru-buru. waktunya. Iya, kita ngebut kena kejukan patah. Aduh. Dari hak kita juga sebagai pembeli kan kita belinya motor baru kan. Iya. Dapatnya Iya. kayak motor ricik gitu Motor udah ricik rusak. gitu. Itu jatuhnya kita rugi banget gak sih? Iya rugi banget. Rugi banget Iya. itu. Mungkin menurut gua tuh kayaknya dari pelatihannya sendiri kurang. Iya, mungkin dari mekaniknya sendiri. Iya dari mekaniknya sendiri. Karena kita tuh nggak bisa saling manajer bro. Iya. Manajer udah pasti masih materi penuh ke karyawan-karyawannya ini. Tapi ya, manajer tuh nggak 100% kayak salah. Iya. 50-50 lah. Manajer juga mereka harus bisa memilah. Ini Ya harus baik lagi kita harus Iya. bisa memilih karyawan. Iya. Betul. Dan dari pelatihan itu dia juga harus bisa memilih mana yang benar, mana yang bisa dipertahankan, dan mana yang bisa lolos ke tahap selanjutnya untuk jadi mekanik yang handal dan dibuang. Ya, betul. Ya, Karena mungkin- sebelum bekerja juga ada trainernya kan. Iya. Ada trainernya juga dari perusahaannya. ya jadi butuh pelatihan lebih lah. Iya. Untuk Betul. pemahaman lebih paham lagi ya. Apalagi ini kayak kebutuhan yang penting lah buat kendaraan gitu. Apalagi motor gitu roda 2 dipakai sehari-hari. Ya saya nggak munafik ya, saya mohon maaf gitu, saya bukan pengguna itu saya merah gitu. Saya pengguna Yamaha
Dan menurut saya kenapa saya memilih ya maaf, karena yang pertama itu saya lebih suka maaf banget dikebut-kebutan lah. Saya incer Jangan posisi. dicontoh. Iya, Tidak jangan baik. dicontoh. Ini Itu host salah tidak baik dulu. nih. Iya. Jangan dicontoh ya. Ya. Tapi si jam up ini ada plus minusnya juga. Mungkin dari rangka dari sini dia bagus, tapi dari perkabelan ya menurut saya air tahu sendiri air apa ya itu Air ox. air ox ya. Nanti itu ada juga kayak misalnya perkabelan dan switchnya itu kadang ada yang namanya kode 12. Oh iya, itu kode-kode tuh banyak juga tuh. Itu gak masuk di perkabelan ya. Dan switch. Mungkin menurut gua ini way plus sih buat ya maaf sendiri buat karyawannya tuh, karena mungkin menurut gua tuh pelatihan mereka tuh pas gitu. Iya. Tidak ada kasus rangka patah atau gegep. Mungkin minusnya di perkabelan aja nih. Kalau buat di syuting akhir gitu, dipoles dikit lagi udah mantep banget lah. Dipoles dikit lagi di perkabelan dan di pelatihan di ya buat yang maaf sendiri udah perfect lah Ya, sejauh. berarti ya nggak separah. Iya nggak separah SMPR lah ya. lah. Berarti dari pelatihan dan pengembangan dia sendiri itu udah bagus Iya, gitu. bagus. Potensi mereka udah kelihatan dari Iya, pelatihan iya. dan pengembangan sendiri Iya. dengan cara menguasai motor-motor yang jenisnya itu nggak terlalu banyak seperti Iya, beda. Iya. Karena emang seharusnya begitu juga kan. Iya. Nah, kita beli motor baru. Iya. Kita nggak bisa nyebutin secara detail karena kita nggak di endorse. Ya. ya boleh kali ya endorse. Ya boleh kali kalau ada. Tapi solusinya gitu, apa yang mau kalian bawa ke organisasi itu sendiri, ke perusahaan itu sendiri kalau misalnya kalian jadi ya lah Ya Pak. jadi petingginya lah, apa yang kalian mau kembangin dan kalian buat karyawan itu? Mungkin kalau dari pandangan gue soal masalah itu tuh, kayak dari pihak Hondanya ini ada dua kemungkinan gitu. Dari sorry Aduh, dari disebut sorry gak bagus. ya kan kita nggak di endorse Iya, ya kan maaf. aduh Iya, tuh. Kalau kayak pihak apa Sensor tadi merah. sensor merah. Iya. Jadi dari pihak sensor merah di situ ada dua kemungkinan gitu teman-teman. Kayak dari mekaniknya, keadaan mekanik, terus sama dari tim risetnya juga. Iya. Misal dari mekanik itu tuh kayak tadi mesin yang ngebul itu, Iya. itu bisa aja ada kemungkinan. tapi itu mungkin beberapa aja ya. Iya, itu makanya bisa aja ada kemungkinan kayak misal mereka salah masang baut atau Iya. kelupaan atau gimana, kita Atau nggak mereka tahu. kelupaan gitu ya. Kita kan nggak tahu. Terus dari tim risetnya itu sendiri kayak rangka-rangka ini kan krusial kan maksudnya. Iya, itu maksudnya Terus krusial. mungkin mereka nggak riset lebih dalam atau gimana, kayak pengen rangkanya ringan atau gimana, kita Ya nggak mungkin tahu. mereka nyarinya yang kayak motor ini supaya ringan lah. Ya meminimalisir budget Bobot, juga kan. meminimalisir budget dan bobot. Iya, supaya lebih murah juga harga jualnya. Ini dari kedua pihak itu sih kalau kata aku teman-teman. Aku Ini Dewi. dia. Aku, kamu, dia. Bisa ada nih. Ini dia tadi ngejelasin ke lebih sisi saya Honda. Iya. Ini gue sebagai sisi ya maaf. Ya. Mungkin gue ketika sebagai pendidik tinggi akan menambahkan pelatihan dan pengembangan di bagian kabel aja. Karena untuk rangka mesin itu dia udah aman, itu oke lah, dia tidak ada masalah. Itu saya Setuju ya, Ya, jadi sama setuju ya. saya Setuju, pengguna. setuju. Ya. Ya supaya konsumen-konsumen itu tidak Tidak kecewa. kecewa lah, Ya. tidak ada miss lah, miss. Ya. Ini aja sih kalau dari gua. Iya. Tapi buat lebih lanjutnya gitu, kalian apa gitu? Kayak misalnya apa ya, bisa dibilang kayak Apa tuh biar? Apa tuh buat biar? kedepannya tuh harus kayak gimana supaya membuat produk yang tidak mengecewakan lagi. Kalau menurut gue sih tadi ya, dari pertama nih teman-teman, sebelum buat suatu produk tuh kita tuh harus riset dulu gitu dengan matang. Iya. Secara lama juga biar tahu kekurangannya, kelebihannya apa aja. Terus kita
melakukan evaluasi lagi biar kekurangan ini ditutupi gitu pakai hal apapun itu. Terus yang kedua dari segi pembuatan dan kualitasnya juga diperhatikan. Berarti apa yang anda bicarakan tuh kayak riset gitu, banyak riset, banyak nanya gitu. Sama aja kayak ngadepin cewek dong. Iya lagi. Maksudnya agak gimana ya? Ya mungkin kalau dari kesimpulan gue ya, gue bisa ngambil dari Bayu tuh. Kayak nanya-nanya lah, dan mungkin ketika sudah menemukan jawabannya, nah ini balik lagi nih bagian pelatihan dan pengembangan karyawannya. Kita penuhin nih materinya, semua materinya kita latih karyawan ini benar-benar tingkatin potensinya, semua skill dia yang memang kalau misalnya dia udah skill nih, kita tingkatin setingkat-tingkatnya sampai benar-benar Kompeten lah ya. Kompeten ya, betul. Setuju banget gue. Dan dimana kalau misalnya hasil dari peningkatan kan pengembangan karyawannya itu bagus, udah pasti produk itu nggak bakal ada punya. Dan omset lambung, kecuali itu dari konsumennya sendiri. Ya. Tapi kan itu balik lagi persepsi orang kan beda-beda. Ya, Mungkin mereka orang beda-beda. mereka ada yang bicara desain, ada yang bicara model, ada yang bicara mesin dan lain-lain. Ya benar, tapi tetap aja sih teman-teman, trainer tuh setiap saat pasti ada buat karyawan-karyawan baru ini. Karena tujuan dari trainer ataupun pelatihan dan pengembangan karyawan itu tadi kayak menciptakan karyawan yang kompeten untuk menghadapi masalah-masalah pada bidang pekerjaan. Mungkin dari gue sedikit menambahkan ya, tujuan dari training itu sendiri, misalnya kalian nih anak-anak SMK lah, ya Otomotif lah, khususnya otomotif dan khususnya otomotif. kalau mahasiswa itu mesin lah, teknik Ya, mesin. mesin. Ya. Itu kalian pasti akan dikembangkan skillnya di situ di tingkat master lah. Iya. Kalau bisa di game-game itu di tingkat master. Iya. Itu udah kalian banget benar-benar itu. dimatengin. Jadi menurut gua tuh kalian jangan pernah ngeluh lah kalau sedang menghadapi masa training. Masa training itu bukan cuma marah-marah doang. Iya benar, banyak tuh perspektif orang tuh kalau dengar trainer tuh kayak dimarah-marahin doang, padahal enggak ya Rang ya? Agak. Agak padahal mah. Artinya mah itu kalian juga belajar di situ. Walaupun emang ada marah-marah itu, anggap aja itu evaluasi lah buat diri kalian. Benar banget. Kalau training itu kan di usaha kan. Kalau di kuliah itu sama halnya dengan kaderisasi. Oh, Kaderisasi itu nggak cuma kayak misalnya marah-marah aja, tapi kan kita mencakap ilmu. Nah, itu dia. Untuk kaderisasi ini bukan pelatihan dan pengembangan karyawan, tapi pelatihan dan pengembangan mahasiswa. Nah, itu dia. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi bisa disimpulkan dari apa yang kita obrolin tadi tentang pengembangan dan apa Latihan dan latihan dan karyawan. pengembangan karyawan, maaf udah malam biasa. Iya. Malam aja kita nih podcast. Iya, biasa lah. Ngantuk dikit-dikit ya. Iya. Ya, pengembangan dan Pelatihan dan karyawan. pengembangan karyawan. Ya, Maksudnya gimana? pelatihan dan pengembangan karyawan bisa disimpulkan. Jadi yang harus dilihat itu yang pertama itu riset, yang kedua itu pelatihannya itu harus benar-benar ya. Yang ketiga itu kayak manajemen itu harus benar-benar memberi orang Iya. dan harus bisa memilah-milah orang mana yang baik mana yang buruk. Nah, kita juga menyinggol tentang bidang rekrutmen. Nah, Dalam itu tuh saling orang. bersinggungan satu Iya. sama lain. Saling Berkaitan berhubungan lah. lah, berkaitan. lah, iya. Benar-benar. Kayak Dilan dan Anjita. Anjir. Dilan dan Pilih juga bisa tuh. Nah, tapi kan Bisa juga. Iya. Aduh, ya lagi. Ya. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman. Apa yang kita bicarakan tadi gak cuma obrolan biasa. Iya. Tapi itu bisa buat ilmu buat kalian juga. Dan kita di sini juga sebagai mahasiswa gitu. Kita sama-sama belajar kok. Benar-benar. Sama-sama ngasih argumentasi lah. Ya, kita ngasih ilmu ke kalian dan kita juga belajar sama-sama. Dan adanya podcast Tubuh Lebih Baik itu untuk kita sama-sama belajar dan lebih baik lagi ya. Selain lagu Nina dan Taron. ya gitu Ya deh. itu. Nah, sebelum kita tutup nih Ya. Saya ada kata-kata nih. Ada kata-kata saya. Let's go, Anggir, let's go. Nih, kalau ada kata-kata nih buat kalian Screen record ya, screen record ya. Buat viewers sekalian nih, saya punya kata-kata. Screen record teman-teman. Ini nggak Screen bakal terulang record. dua kali ini. Ya. Kencengin suara tuh. Baskara Langit pernah berkata,
kelak kamu akan menyadari bahwa ada suatu hal yang tidak bisa diulangi, atau kembali disebut kamu minta maaf dan menyesali berkali-kali. Benar gak? Benar, Pas banget Anggir, pas banget Anggir. Gas Kamar Langit tidak pernah berbohong. Tadi saya baca komen Bapak, token siapa yang bunyi itu token Anggir, Pak. Iya, Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak ya, aku mengganggu Iya, sama maaf. salah tokennya. Mengganggu. Maaf, tokennya tinggal 2,45. Bisa dikit banget tuh. Iya, Pak. Ya. Tapi nggak minta diizin kan Gir? Kalau Enggak. enggak sih. Ya. Tapi kalau ada mah enggak apa-apa. Aduh. Aduh. Pak, sokong Pak. Dandain Pak baju. Ini Pak, Kuda, kuda. baju kuda, Tapi baju kuda. gambarnya tirek, Pak. Ya. Ya. Mungkin sekian dari kita bertiga. Siapa namanya? Gua Rangga Aditya. Saya Khairul Rizkyalfata. dan saya sebagai host Akhir Salam Pamungkas. Kami bertiga dari podcast Tumbuh Lebih Baik undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf bila token listrik bunyi terus. Kita bertiga undur diri dari live Instagram dari akunnya Antok. Ya. Jika kalian ingin nonton podcast TLB lagi, Ya. tunggu tugas podcast lagi ya. Iya. Yo. Dan kita akan kembali dengan hal-hal yang lebih seru dan banyak gong-gongnya lagi. Kalau kalian mau kata-kata yang lebih banyak, saya ada. Dan kita bertiga bakal menemani kalian. Dadah. Stay tune di tugas berikutnya. Dadah ya. Dadah guys. Terima kasih sudah menonton Terima kasih. teman-teman. Banyak yang nonton dah.